Selamat sore, perkenalkan nama saya Joyo Bastian Peri Purba. Saya dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Bisnis, kelas 3D. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya mengenai komunikasi bisnis. Yuk kita simak bersama. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Secara garis besar, komunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua itu komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Contoh sederhana dari komunikasi verbal yaitu yang pertama berinteraksi dengan orang lain, yang kedua yaitu membaca koran, majalah, yang ketiga yaitu menulis surat perjanjian, surat lamaran kerja, surat permohonan dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu berkhotbah atau berpidato di depan banyak orang. Penyampaian pesan bisnis melalui berbicara dan menulis. Penerima pesan bisnis melalui mendengarkan dan membaca. Tipsnya yang pertama mencatat informasi, yang kedua menafsirkan informasi, yang ketiga yaitu menyaring informasi. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal berarti sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasi, kualitas suara dan gaya bicara serta emosi. Jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya yaitu yang pertama komunikasi lisan. Yang dimaksud dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara dua belah pihak secara bertatap muka. Selanjutnya yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan, biasanya berupa surat, naskah, pidato, gambar, dan foto. Jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya yaitu proses komunikasi langsung, maksudnya adalah bahwa komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung melalui perantara, baik itu pihak ketiga ataupun bantuan alat komunikasi lainnya. Jenis-jenis komunikasi menurut perilaku. Komunikasi dipelajari oleh manusia melalui proses kehidupannya, melalui belajar bersosial dan lain sebagainya, yang tentu akan secara otomatis dipengaruhi oleh perilaku dan posisi seseorang di dalam masyarakat. Contoh-contohnya yaitu komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi non-formal. Komunikasi formal yaitu komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata cara menurut rules dari organisasi. Yang kedua yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi, yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya, obrolan antara teman, desas-desus dari dan lain sebagainya. Komunikasi non formal.
Komunikasi non formal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan non formal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya. Menurut maksudnya, komunikasi ada beberapa. Diperhatikan dilakukan dengan maksud tertentu dari yang menyampaikan informasi. Inisiatif komunikator menjadi suatu penentu. Contohnya yang pertama pidato, yang kedua ceramah, yang ketiga wawancara, dan yang keempat memberikan tugas atau perintah. Selanjutnya itu jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ruang lingkup yang terjadi komunikasi merupakan batasan jenis komunikasi yang sedang dilakukan. Dibagi atas dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkup organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Komunikasi yang dilakukan orang dalam. Di dalam komunikasi internal dibagi menjadi 3 macam, yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang merupakan komunikasi yang berlangsung antara organisasi pihak masyarakat dengan yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya eksposisi, pameran, promosi, publikasi. Yang kedua konferensi pers, yang ketiga siaran televisi, yang keempat radio, dan sebagainya. Jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Menurut aliran informasi, komunikasi dibagi menjadi beberapa, yaitu komunikasi satu arah, yaitu merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Contohnya pada waktu berpidato atau berceramah. Yang kedua yaitu komunikasi dua arah, yaitu merupakan komunikasi yang bersifat timbal balik, yang komunikasi diberikan kesempatan untuk memberikan respon, feedback atau dari komunikator. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Komunikasi ke atas yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan ke atasan. Yang kedua yaitu komunikasi ke bawah, yaitu meruangkan komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. Dan yang ketiga yaitu komunikasi ke samping, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kedudukan sejajar. Contohnya manajer dengan manajer, karyawan dengan karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu jenis-jenis komunikasi menurut individu, peranan individu. Dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama komunikasi antara individu dengan individu yang lain. Yang kedua komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga komunikasi antara individu dengan dua kelompok atau lebih. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai pelajaran komunikasi bisnis. Jika ada yang salah baik dalam